Nah, 23 menit. Jadi untuk hasil nanti disesuaikan saja ininya ya. Nah ini jarak ini harus diperhatikan nih. Ini juga diperhatikan antara jarak ini ya, hubungan antara konsumsi garam. Nah dari hasil yang kamu dapatkan itu, ini N-nya ini diperhatikan, N kecil aja. Oh, N kecil semua Pak? Iya. Ya. Nanti kan N juga di sini kecil, nggak apa-apa pakai N kecil. Nah ini kan nilai, oh ini kejauhan kamu jaraknya, dekatin ya. Nah ini kan kamu bilang bahwa dapat diketahui, kamu pakai cross sectional ya? Iya, cross sectional. Oh, iya betul. Sama kamu polanya kayak model si Ade tadi. Ade itu dia studinya itu pakai cohort, tapi dia pakai metode cross sectional. Oh, bisa Pak? Ya bisa. Dia retrospektif cohort tapi. Nah, beda dengan kalau misalkan apa cohort yang menelusuri sampai depan ya, yang sebelum kejadian sampai dengan kejadian. Nah dia menggunakan metode yang kamu tuh kayak gini, tapi dia interpretasinya salah tadi, ada beberapa yang salah, miss ya dalam interpretasi datanya. Kamu sudah belum? Tapi apa udah betul? Seperti itu. Berikan 58 responden dengan kategori konsumsi garam berlebih, sebagian memiliki ringan sebanyak 26%. Banyak kan kata-katanya. Mana ini punya kamu? Apanya Pak? Ini kejadian hipertensi. Ya, berarti kan kamu mengambil yang ini. Ya. Yang hipertensi ringan, ya. Hipertensi berat. Dua-duanya kamu ambil. Iya. Berarti cara bacanya kamu ngambil yang ini dulu berarti. Terjadi hipertensi mengkonsumsi garam berlebih itu, yang mengalami hipertensi berat itu sebesar ini 32 atau 57,8. Iya, ini duluan disampaikan. Berarti yang berat dulu baru keringan. Iya. Terus ada yang tidak kejadian, dia mengkonsumsi garam berlebih namun dia terkena hipertensi ringan. Hipertensi ringan itu sebesar 26 atau presentasinya aja disampaikan, nggak usah jumlahnya, kan sudah ada jumlahnya di sini, tinggal disampaikan aja presentasinya. 38 itu di mana yang tadi? Yang tidak ya? Iya. Yang hipertensi berat sama. Nah, konsumsi garam berlebih, namun dia tidak konsumsi garam berlebih, tapi mengalami hipertensi berat. Begitu narasinya. Ini kan yang tidak tuh Pak. Nah, ininya hipertensi berat. Kok gitu? Justru lebih tinggi kasus yang tidak mengkonsumsi garam. Kalau kamu lihat dari kasus kamu. Iya. Betul nggak soal data kamu? Betul Pak. Tapi yang coba lihat ya. Ini tuh justru lebih besar kasus yang terkena hipertensi berat ke yang tidak konsumsi garam. Iya, justru orang yang mengkonsumsi garam berlebih itu mengalami hipertensinya kecil, berat maupun ringan. Bahkan kalau misalkan yang tidak mengkonsumsi garam berlebih, dia tetap kena hipertensi juga. Nah itu perlu dipahami dulu konsep ininya, narasinya. Jadi silahkan pahami ini dulu. Maksud dari Afifa itu apakah yang tidak mengkonsumsi garam berlebih itu dia akan mengalami tidak mengkonsumsi garam berlebih, dia akan mengalami hipertensi berat, atau yang mengkonsumsi garam berlebih dia ringan, presentasi kasusnya itu sedikit.
Nanti disesuaikan ya ini. Nanti Yang dilihat presentasinya ada hubungan. Iya, ada hubungan. Kalau sininya sih ya ini kan berpengaruh nanti Iya. sama hasil value kamu. Ini semua narasi kamu ya, cek ya. Atau enggak nanti kirim aja file, udah dikirim ya ke saya file yang ini ya? Yang ini belum, yang kemarin kan Bapak minta proposal penelitian kalau yang kemarin. Kalau yang ini Berarti yang ini kamu nanti dibenerin dulu mungkin Pak, nanti Apika kirim ke Bapak. enggak yang ini aja, saya mau yang lihat ini. narasi yang ininya. Oh baik, yang sebelum diperbaiki. Saya melihat narasi utuhnya ya. Berarti di pembahasan dibahas di pembahasan itu dibahas ininya apa, kuesioner kamu disinggung. Nah, dimanfaatin kuesioner ini untuk menjadi pembahasan. Misalkan kamu pertanyaan tentang konsumsi garam berlebih, dibahas itu orang bertanya itu. Misalkan ada bapak responden yang menjawab mereka itu saya mengkonsumsi makanan tinggi garam. Nah, kamu singgung itu, cari jurnalnya. Nah, nanti ada keterkaitan tuh dengan hubungan kamu. Nah, sebenarnya yang potensinya itu yang di dalam penelitian kamu itu adalah DV value-nya. DV value-nya itu ternyata mengkonsumsi garam berlebih itu dia ternyata ada kaitannya nih dengan, nah OR itu dia untuk mendukung saja, besar resikonya dia itu ternyata. Nah ini pun belum bisa menentukan kalau kita tidak menguji dengan menggunakan multivariat. Kalau kita menguji cuma sampai bivariat, maka belum bisa kita menentukan dari variabel yang kamu teliti itu mana nih yang benar-benar berpotensi untuk terjadinya hipertensi itu. Kalau cuma dari bivariat saja itu belum bisa secara utuh kita bisa memastikan, karena di multivariat itu kita harus menguji nilai OR-nya juga, S1, S2 dan S3-nya gitu. Jadi kayak gitu, perlu diperhatikan. Sebenarnya kamu konsennya itu ke ke bidang V-value itu kan dari hasil statistiknya ya, yang berdasarkan dia hubungan atau tidaknya untuk memastikan nilai hipotesis ya, dengan hipotesis. Nah kayak gitu Neng ya, pembahasan juga nanti tambahan. Nah nanti untuk pencegahan hipertensi itu kayak gimana ya, pencegahannya tampaknya kayak gitu. Orang yang keterkaitan antara variabel 1 dengan variabel 2 kamu itu apa gitu. Ditambahin di bab pembahasan kamu. Nah sehingga oleh karena itu ada pembahasan itu kan memang harus kita membahas gitu ya, menjabarkan kenapa ini kebiasaan merokok ini bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Ada apa di dalam rokok, ada apa dengan hipertensi itu sehingga bisa menyebabkan ya, sehingga dia ternyata ngerokok itu bisa terkaitan dengan hipertensi. Kalau nggak salah ini pernah saya sampaikan di mata kuliah PTM. Nanti silakan coba dicek lagi. Nah ini masih sedikit pembahasan kamu terkait dengan hipertensi itu, terkait dengan hubungannya rokok ini. Kadang kan rokok itu kan terkandung beberapa zat kimia tuh di dalamnya. Itu udah banyak Pak, udah berapa lembar yang dari sini ke rokok kan. Iya. Nah dari sini kebiasaan rokok. Ini kebiasaan rokok. Terus ya belum maksud saya itu dalam rokok itu ada apa aja. Iya, oleh sebab itu apa nih cara pencegahannya? Bagaimana sih cara pencegahan untuk jangan dicampur aduk nih. Misalkan kamu bahas tentang rokok, ya rokok aja konsennya. Jangan misalkan bahas ada garam lagi kayaknya, pola hidup sehat, garam lagi. Jadi konsen ke dalam pencegahan untuk rokoknya dulu. Nanti kalau misalkan mau digabung nanti di akhir aja, di kesimpulan akhir. Kayak gitu ya. Semuanya nanti pada pertama. Rasa kayak gitu ya nih. Sebentar dulu. Selebihnya kamu sesuaikan, titik koma diperhatikan, penulisan bahasa. Saya belum lihat di sini keterbatasan penelitian. Mana dia? Belum dimasukkan. Berarti keterbatasan penelitian itu di akhir pembahasan.
Jadi keterbatasan penelitian kamu adalah yang tidak bisa kamu selesaikan, atau dari variabel mungkin, atau dari metode yang kamu gunakan kurang tepat nih dan sebagainya, sehingga harusnya apa dan sebagainya ya, nanti kamu bisa tambahin. Dan misalkan ada kendala yang responden yang tidak mau menjadi ini, ya itu bisa menjadi keterbatasan, kemampuannya tidak bisa adaptasi ya, menolak dan sebagainya ya, mau gimana lagi. Nah itu bisa juga diambil. Namun pada umumnya banyak penguji yang bilang ya dari metode digunakan, subjeknya, variabelnya, atau misalkan yang tidak bisa kita selesaikan di dalam saat penelitian atau dan sebagainya kayak gitu ya, nanti silahkan dicek, tambahin. Nah ini untuk kesimpulan juga akan berpengaruh nanti dengan hasil yang tadi itu untuk presentasinya ya, karena ini penghasilan terutama yang hubungan itu ya. Jadi ditambahin aja jumlah presentasinya, value-nya ditambahin di sini. Oh, harus menyebutkan value juga. Iya dong, kamu harus kesimpulan itu sebutin value-nya, nilai P-nya berapa. Nah di dalam pembahasan ini ditambah nilai hasil statistik kamu yang di apa namanya itu, yang di sini. Nah, nilai statistik kamu itu yang di sini nih. Nah yang ini dari pembahasan ini. Ya OR Pak. Oh statistik ya. Statistik kan ada OR-nya juga. Ya. Kamu sebutin nilai P-value-nya dari variabel kamu sekian. Berarti kan HO ditolak tuh, HA diterima. Kalau ada hubungan yang signifikan dengan nilai OR-nya sekian. Kayak gitu. Di kesimpulan disampaikan. Ya. Semuanya tambahin. Jadi jangan polos kayak gini aja. Nah, ini dari hasil kesimpulan ini bisa kamu nanti ambil menjadi abstrak kamu di hasil itu, konteksnya ada pembahasan di sini. Dan kesimpulan sarannya harus yang praktis ya, jangan membuat ambigu dan jangan membuat ngambang ya. Nah, puskesmas, terus ada program studi kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi kamu sesuaikan. Bagi penderita hipertensi sangat penting untuk mempraktekkan pola hidup yang sehat, mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah ini kan menjadi masih bimbang, masih umum. Salah satunya langkah untuk melakukan dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi garam. Caranya gimana nih? Mengurangi garam di makanan salah satunya. Contohnya? Penderita juga disarankan untuk rutin memeriksa tekanan darah, konsumsi obat. Maksud saya itu sebutin aja makanan tinggi garam itu diantaranya apa dan sebagainya. Misalnya ikan asin gitu kan, menguranginya yang apa gitu yang tinggi garamnya, atau misalkan jangan terlalu banyak. Ini juga ada pernah nih penelitian ke kelas kamu nih, ada yang kayak gini juga polanya. Nanti bisa dicek ya di perpustakaan. Nakesmas. Ini bagi puskesmas. Apa tugas puskesmas? Kalau bisa lebih praktis aja sih, jangan dibuatin gambar begini. Misalkan puskesmas 1 apa nih yang dia bisa lakukan, misalkan puskesmas itu melakukan program untuk pencegahan hipertensi atau edukasi pertama ya. Yang kedua ada dapat bersama dengan kadar, ya boleh ditulis poin aja A B C D. Nah, jadi ini kan gitu dibuatin poin, namun lebih ke ininya, ke puskesmasnya langsung, nanti ke tenaga puskes yang magang program PTM misalkan. Ngapain dia harus ngapain ya, pola hidup sehat harus diterapkan di tengah masyarakat dengan melakukan pelatihan kepada kader terlebih dahulu, karena yang tahu masyarakat di sekitar wilayah puskesmas itu adalah kader-kader yang ada di wilayah desa tersebut, sehingga nanti mereka bisa mengedukasikan kepada masyarakat setempat kayak gitu. Ada juga yang terkait dengan nah jangan digabung-gabung, jadi dibuat poin. Ini ada konseling rokok juga. Nah di puskesmas mungkin ngadain tempat-tempat konseling rokok untuk yang mau berhenti merokok dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi harus dijadikan poin
sehingga itu nanti kan mau dibaca nih sama pihak. Kalau misalkan penelitian kamu terbit nih di jurnal misalkan, akan kamu kasih linknya ke puskesmas misalkan, atau laporannya mau dibaca sama puskesmas untuk menjadi bahan evaluasi dia nanti ke depannya. Jadi ini bermanfaat banget gitu, kayak gitu sih kalau saya. Bagi program studi, meningkatkan serta memperluas wawasan pembelajaran mengenai penyakit hipertensi, serta dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan lanjutan dan lingkup bukan ini. Jadi bagi program studi itu misalkan dapat melanjutkan atau dapat melakukan dharma perguruan tinggi. Contohnya misalkan penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini, yang tadinya peneliti itu tidak melakukan semua variabel yang diteliti nih, nah nanti dia bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan variabel itu. Terus ada juga bekerjasama dengan pihak puskesmas, melakukan pengmas, melakukan penelitian ya dan sebagainya. Nanti silakan lebih praktis ya, lebih ke sasarannya. Itu sih. Selebihnya lampiran-lampiran nanti disesuaikan, terutama etik ya. Etik itu perlu ditampilkan karena itu nanti ditampilkan, nanti akan dicek oleh penguji. Jangan dipaksakan. Kamu mau paksakan yang tidak merokok dimasukin ke rokok ringan, nggak bisa ya, nggak bakal bisa itu. Kalau memang 4 kategori dari awal kamu pakai, itu 4 aja kamu pakai, dia memang nggak bisa keluar nilai OR-nya kalau memang 4 kategori, memang harus 2 ya. Nah kecuali itu nanti akan keluar OR-nya kalau kita uji multi variat gitu. Jadi di multi atau di Pixar exact ya, Pixar exact nanti bisa keluar. Nanti coba dicek ya untuk ininya. Selebihnya yang tadi udah ditulis, rekam ya bagian-bagian yang perlu kamu revisi. Hasil, terutama di hasil ini Neng, di hasil tentang kejadian hipertensi. Berarti populasi kamu ada berapa? Populasi semuanya ada 3.333. Kamu belum ngisi ya sebelumnya ya? Udah. Mana? Belum ngisi yang sebelumnya. Oh iya belum diinin Pak, belum dinamain. Kenapa belum ngisi? Masih ingat nggak? Masih ingat. Udah ada revisian kemarin kan Pak? Nah maksud saya itu diisi, jadi nanti isinya itu tanggal berapa? 11. Tanggal 13. Nah, jadi tanggal kita bimbingan terakhir kemarin tuh tanggal 2 ya. Tanggal 2. Nanti diisi, saya isi aja deh. Ini saya isi abstrak, diperbaiki hasil pembahasan. Oke, kami bimbingan terakhir kemarin kedua. Sekarang kedua Pak. Maksudnya yang pertama Yang pertama tuh ini Pak, di melengkapi kayak SPSS kemarin kan belum. Sekarang udah ada di abstrak. Etik juga nanti tambahin. Etik penelitian sana. Yang paling banyak kamu harus tambahin tuh di pembahasan sebenarnya. Keterkaitan antara variabel bebas dan terikat itu, kuesioner itu harus dibahas. Jangan cuma didiamin kuesionernya. Kuesioner itu dibahas satu-satu per variabel. Ya, ditempatkan posisinya dia di per variabel. Jangan digabung. Misalkan kamu nemu jurnal terkait dengan merokok, namun gambaran kamu bahas di hubungan yang gak nyambung konteksnya ya. Jadi misalkan konsumsi makan garam, nah nanti kamu cek kalau makan garam di sana itu banyak, gambarannya kita gambarkan. Kalau kita gambar itu seperti observasi ya, kondisi secara umumnya.
Nah, kalau hubungan itu kita akan mengaitkan antara variabel satu ke duanya. Nanti ternyata ada hubungan nih. Ternyata mereka dilihat dari sisi karakteristiknya responden tersebut, bisa dikaitkan juga di situ untuk menarik. Ternyata ada faktor dari pengetahuan atau pendidikan mereka yang kurang mumpuni, sehingga mereka juga kurang paham nih tentang bahaya-bahaya yang ada, sehingga banyak yang terjadi hipertensi. Selain itu juga penyakit hipertensi ini kan tidak hanya disebabkan oleh itu, dan bisa saja sebelumnya mereka ada penyakit ini dan sebagainya, atau memang sistem di dalam tubuh orang-orang kan berbeda-beda, sehingga itu dia akan ada yang cepat terkena ya disebabkan dulu kurang aktivitas dan sebagainya. Itu kan banyak faktor lain. Nah, oleh sebab itu di pembahasan ini perlu kita literasi yang banyak, sehingga kita paham konteks dalam penyusunannya. Kayak gitu ya. Nanti sambil lihat contoh yang ada ya di perpustakaan yang sudah lulus, contoh pembahasannya dan sebagainya, diperdalam di pembahasannya. Atau enggak bisa juga lihat contoh yang yang universitas lain, terutama di pembahasan. Cuman saran saya sih, kamu jangan lepas dari perpustakaan sih untuk ngerjainnya, sehingga kamu ada contoh, ini ada keterkaitan. Biasanya suka ada buku di perpustakaan itu yang terkait dengan judul yang kita ambil, seperti kayak gitu. Dulu saya aja waktu di S2 itu udah waktu nyusun, saya tuh nggak mau lepas dari perpustakaan. Jadi di situ aja dari pagi sampai sore. Pernah sekali kita bukan sekali, sering malahan kita sampai tutup perpustakaan tuh, saking kita semangatnya ya, sampai perpustakaan itu tutup. Sampai bahkan nemanin orang perpustakaan buat ini nutup aja selain perpustakaan nyaman juga ya, karena memang kita kuliah malam sih, jadi maksudnya itu di sore sampai malam, jadi sambil nunggu dosen kita kesana. Atau enggak kalau nggak ada mata kuliah dadakan misalkan, kita masuk perpustakaan, baca apa aja, baca buku kah atau baca cerita di sana, yang penting di sana aja gitu. Dan akhirnya tiba-tiba ini tutup gitu perpustakaannya, lucu banget kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa itu memang hidupnya di situ, apalagi semester akhir. Iya, apalagi semester akhir mah itu harus lebih semangat ya, memang harus menghindar dulu dari teman-teman yang toksik ya, ajak main dulu, ajak shopping dulu, kayak gitu. Jadi tengah udah mau lulus tuh banyak cobaan gitu. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir itu, sehingga tujuan kita harus ada punya tujuan sih ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Semangat. Iya Pak.